Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini. Ibu minta untuk kalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Sebelum memuji nama Tuhan, kita rendahkan hati kita dan kita bersatu dulu sejenak. Dan kembali kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang hadir dalam kehidupan kami dan berkatilah juga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri ya, kita harus tetap semangat. Kenapa kita harus tetap semangat? Karena hari ini kita masih memperingati hari 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Jadi kita harus memuji Tuhan juga, harus semangat. Kita angkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan manis, dan kita harus bersikap yang manis di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu pujian lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Dengan sikap sungguh-sungguh, dan kita harus sopan di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa ya. Kasih-Mu melimpah di
setiap apapun yang kami dengarkan nanti Tuhan bisa kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu di dalam chapel online TK SDK Pelita ya. Saya harap kalian boleh terus tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan meskipun online ya. Kita tahu bersama kita sudah mempelajari firman Tuhan dari minggu ke minggu ya. Bagaimana firman Tuhan itu sangat berguna sekali untuk kita ya. Bagaimana orang harus hidup dengan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan daripada Allah, dan firman Tuhan itu sendiri adalah Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus juga menggunakan firman Allah ya untuk menyatakan siapa dirinya kepada kita. Jadi kita perlu sekali belajar firman Tuhan. Yuk semua duduk yang manis, duduk dengan benar. Kita mau dengar firman Tuhan bersama-sama. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, tidak lagi bermain-main ya. Semua duduk dengan baik, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, minggu lalu kita belajar ya bagaimana Tuhan Yesus mengasihi firman Tuhan. Dia bukan hanya menghafal setiap isi daripada Taurat, dia juga memahami apa maksud daripada Taurat ya, maksud daripada kitab suci, sampai ya dia bisa berbicara, berbagi dengan orang-orang yang usianya lebih tua dari dia. Ya, kenapa? Karena dia sangat memahami dan mengerti firman Tuhan ya. Nah, kalian juga harus begitu, harus belajar firman Tuhan ya. Untuk mempelajari firman Tuhan, untuk memahami firman Tuhan bukan hanya pekerjaan daripada guru agama atau dari pendeta atau pemerintah Injil, tapi setiap orang percaya harus belajar firman Tuhan, harus memahami dan mengerti firman Tuhan ya. Hari ini kita belajar bagaimana Yesus menggunakan firman Allah ya, di dalam Matius 4 ya. Kita mau belajar kembali tentang firman Tuhan ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah besar ya. Ingat ya, kemarin kita sudah mendengar bahwa Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia ya. Waktu jadi manusia dia jadi bayi dulu seperti kalian ya, mengalami pertumbuhan dan perkembangan sama seperti kalian. Kalian dari bayi, kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak ya. Kemarin usia 12 tahun dia pergi ke bait suci dan dia berbicara dengan para ahli agama, para ahli Taurat, para ahli kitab suci. Nah, sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Minggu yang lalu kita belajar Yesus bertumbuh secara fisik ya, dengan makan makanan yang bergizi. Dia tumbuh dengan sehat, dia tumbuh dengan baik, fisiknya bagus, fisiknya baik, dan juga dia bertumbuh secara rohani ya. Dia banyak mengerti firman Tuhan ya. Dia selain Allah, dia juga manusia. Dia ingin mengajar kepada kita, memberi contoh kepada kita. Sekalipun dia Allah, dia mengetahui segala sesuatu, tapi dia menjadi manusia dan belajar seperti kita ya. Walaupun tanpa belajar dia akan pasti bisa, tapi dia tidak menggunakan seperti itu. Dia tetap seperti kita. Dia pergi ke sinagoge, dia pergi ke orang Farisi, dia pergi ke ahli Taurat ya, untuk belajar kitab suci. Dia pergi ke bait Allah ya, sama seperti orang Yahudi pada umumnya. Sekarang dia tumbuh dewasa ya, dia berumur kira-kira 30 tahun sekarang ya. Dan orang Yahudi pada umur 30 tahun tuh udah dewasa, udah siap. Dia siap mengajar, siap jadi guru gitu ya. Nah, Tuhan Yesus siap melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Tapi ya, sebelum Tuhan Yesus memanggil murid-murid, sebelum Tuhan Yesus berkhotbah di banyak orang gitu ya, dia dibaptis dulu oleh Yohanes Pembaptis. Dan setelah dibaptis, dia nggak langsung muncul mengajar yang lainnya, tapi dia melakukan persiapan ya. Tidak langsung seperti langsung ngajar gitu ya, cari murid, enggak. Tapi sebelum dia melakukan hal itu ya, Allah membawa Yesus ya, Tuhan Yesus ke padang gurun ya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan Tuhan Yesus menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupannya ya. Sebagai manusia ya, ketika dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, dia mengalami banyak sekali penderitaan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Maka
sebagai manusia dipersiapkan untuk lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya. Maka Allah bawa dia ke padang gurun. Ya, di padang gurun dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ya, dia tidak makan. Ya, dia dibawa oleh Allah ke tempat yang sepi. Ya, selama 40 hari 40 malam dia nggak makan sama sekali. Ya, nggak makan sama sekali. Menurut kalian seperti apa tubuh Tuhan Yesus ketika dia nggak makan 40 hari 40 malam? Tentu dia akan mengalami lemas, lapar. Kenapa? Karena dia mengenakan tubuh manusia yang mengalami kelemahan seperti kita. Ya, walaupun dia Allah, tapi dia juga manusia. Dia Allah 100%, manusia 100%. Sehingga tubuhnya tetap mengalami kelemahan-kelemahan seperti yang kita alami. Ya, seperti lapar, haus, capek, lelah, ngantuk dia alami. Ya, maka selama 40 hari 40 malam dia nggak makan, tentu tubuhnya akan sangat lemah. Dia pasti akan sangat lapar. Nah, dalam keadaan lapar dia tentunya pengen makan. Ya, dan ya, ketika iblis tahu Yesus di padang gurun dan dia dalam keadaan berpuasa dan dia dalam keadaan lapar, ya, maka iblis tahu anak Allah itu dalam keadaan lemah tubuhnya. Ya, maka iblis menggunakan hal ini sebagai kesempatan emas untuk apa? Ya, untuk mencobai Tuhan Yesus. Mencobai itu adalah perbuatan daripada iblis. Iblis suka mencobai manusia, ya, menggoda kita. Untuk apa tujuannya mencobai kita? Supaya berbuat dosa. Iblis tahu gak siapa Yesus? Tahu, dia anak Allah. Dia Allah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Maka tujuan iblis adalah menggoda Yesus supaya dia berbuat dosa, supaya iblis bisa punya senjata, ya, supaya bisa menang. Tuh kan, katanya anak Allah tapi berbuat dosa. Nah, tujuan iblis, ya, untuk mencobai Yesus adalah supaya Yesus berdosa. Ya, maka iblis menggunakan, ya, mencobai Yesus. Ya, kalian pernah dengar ceritanya? Ceritanya begini. Kemudian Roh membawa Yesus ke padang gurun. Yesus dibawa ke sana untuk dicobai oleh iblis. Yesus tidak makan apa-apa selama 40 hari dan 40 malam. Setelah itu Yesus merasa lapar. Datanglah iblis kepada Yesus. Kata iblis itu kepadanya, "Jika engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tetapi hidup manusia bergantung yang diucapkan oleh Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan Yesus di puncak bait. Dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, lompatlah ke bawah. Karena ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan tangan mereka akan memegangmu, maka kakimu tidak akan terantuk pada batu." Jawab Yesus, Juga tertulis, engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi. Dia menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia beserta kemewahannya. Iblis berkata kepada Yesus, "Aku akan memberikan semua itu kepadamu jika engkau bersujud dan menyembah aku." Yesus berkata kepadanya, Pergilah dari aku, setan. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya dia yang harus engkau layani. Lalu iblis itu meninggalkan Yesus, dan beberapa malaikat datang kepada Yesus untuk melayaninya. Nah, tadi kalian sudah melihat bagaimana iblis mencobai Yesus. Ya, nah kalian pernah dengar nggak kalau ada uang palsu? Pernah? Ya,
Uang asli sama uang palsu sekilas mirip. Ya, apalagi kalau kita orang yang nggak tahu, pasti dipikir itu uang asli. Ya, tetapi uang palsu dan uang asli tentu saja berbeda, nilainya pun berbeda. Ya, kalau kamu beli pakai uang palsu nggak akan laku, bahkan bisa ditangkap orang yang memasukkan uang. Ya, nah tadi iblis mencoba Yesus dengan apa? Ya, dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi ayatnya palsu, yang diputar balikan, ya, yang disalahartikan, disalahgunakan. Seperti pada saat dia mencobai Hawa. Ketika Allah berkata kepada Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali satu yang di tengah. Iblis putar balikan dengan apa? Hawa, bukankah semua pohon di dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Sekilas mirip kalau kita tidak dengar baik-baik, ya, tetapi itu salah. Itu firman Tuhan yang palsu, sama seperti tadi, ya. Iblis mencoba Yesus dengan yang palsu, ya, dengan firman Tuhan, ya. Ketika dia menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, Yesus bisa nggak? Bisa, ya. Dia Allah kok, ya. Dia bisa, ya. Batu ciptaan dia, roti dia bisa, batu bisa dia ubah jadi roti. Tapi dia tidak gunakan hal itu. Dia nggak mau menuruti perkataan iblis. Yesus nggak mau menyenangkan dirinya sendiri atau menyenangkan iblis. Dia harus menyenangkan Bapa. Ya, dia harus menyenangkan Allah. Kehendak Allah yang harus dia kerjakan. Ya, kalau ketika iblis menyuruh dia untuk apa? Untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci, ya. Dan iblis juga gunakan, nanti juga malaikat-malaikat akan menatang engkau, gitu ya. Itu betul, gitu ya. Yes, pasti, ya, akan terjadi. Tapi Yesus nggak mau menyenangkan iblis, nggak mau taat kepada iblis, ya. Taat kepada Allah lebih penting daripada makanan yang ia butuhkan, ya. Taat kepada Allah itu yang lebih utama daripada harus menuruti keinginan iblis untuk menunjukkan kuasa di depan iblis. Kenapa nggak ada gunanya, ya? Menyatakan dia Allah di depan iblis nggak perlu, ya. Yesus nggak perlu melakukan hal itu. Bahkan ketika iblis menawarkan semua kemuliaan ini akan aku berikan kepadamu, Yesus nggak mau. Ketaatan kepada Bapa itu lebih penting. Walaupun ketika dia taat kepada Allah Bapa, dia harus apa? Harus mati di atas kayu salib dan mengalami begitu banyak penderitaan dunia. Tetapi Yesus harus melakukan itu karena dia bukan untuk melakukan kehendak iblis, bukan menyenangkan iblis, tapi melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, walaupun dia harus mengalami begitu banyak penderitaan, ya. Dan iblis tahu betul, ya, bagaimana, ya, menggoda manusia, mencobai. Ya, dia bisa menggunakan firman Tuhan untuk mencobai manusia, mencobai kita, ya. Dan Yesus juga dicobai iblis menggunakan firman Tuhan, ya. Tapi kenapa Yesus bisa melawan iblis? Karena dia bisa, ya, dia punya senjatanya untuk melawan iblis, ya, yaitu dengan apa? Firman Tuhan. Dia pakai firman Tuhan. Iblis pakai firman Tuhan, Yesus juga pakai firman Tuhan. Iblis pakai firman Tuhan yang palsu, Yesus pakai firman Tuhan yang asli, ya. Maka iblis gagal mencobai Yesus, dia pergi, ya. Musuh Allah gagal mencobai Tuhan Yesus, ya. Dan dia gagal membuat Yesus berdosa. Tujuannya dia mencobai Yesus agar Yesus berdosa, agar Yesus tidak taat kepada Allah Bapa. Tetapi dia lupa, iblis lupa siapa Yesus. Dia adalah Allah yang mentaati Allah Bapa, ya. Dia Allah Anak yang mentaati Allah Bapa. Ya, minggu lalu kita tahu bagaimana Yesus mengasihi firman Tuhan, dan sekarang dia menggunakan firman Tuhan. Kenapa bisa? Karena Yesus tahu firman Tuhan, hafal isi firman Tuhan, ya. Maka dia selain mengasihi firman Tuhan, dia juga mengerti, memahami, dan mentaati firman Tuhan. Dan ia gunakan firman Tuhan, dia gunakan firman Allah ketika ia dicobai oleh iblis, ya. Firman Allah itu seperti pedang. Kalau mau lihat pedang untuk apa? Ya, untuk menyerang. Nah,
sebagai anak Allah, kita pun berperang melawan iblis. Iblis itu musuh kita, bukan teman kita. Jadi iblis harus dilawan, ya. Jangan jadikan teman, jangan dituruti keinginannya, harus dilawan, ya. Kita harus siap sedia selalu seperti tentara yang hendak pergi berperang, ya, atau sedang berperang. Tentara yang berperang dia akan pakai apa? Senjata lengkap supaya tidak diserang musuh, ya, supaya tidak hancur sama musuh. Dia harus pakai perlengkapan senjata lengkap. Nah, apakah kita mau pakai seperti Goliat, baju perang seperti itu? Tidak, kita nggak pakai baju perang seperti itu. Lalu apa dong, Bu? Perlengkapan yang harus kita gunakan untuk melawan iblis dalam Efesus pasal 6, ya. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 20, di situ kamu akan melihat apa saja perlengkapan senjata Allah untuk melawan iblis. Apa saja yang harus kita siapkan? Ya, pertama itu ikat pinggang kebenaran Allah. Ya, kita harus mengerti kebenaran Tuhan. Kita harus hidup benar, kita harus penuhi kebenaran Allah. Ya, lalu kita harus melindungi tubuh kita dengan baju zirah keadilan. Ya, kita harus hidup dalam keadilan. Terus kita harus mengenakan kasut atau sepatu agar siap memberitahu orang lain tentang Yesus, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian kita harus membawa perisai iman. Ya, jangan lupa kita harus menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan. Ya. Dan kita harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Jadi dari semua perlengkapan senjata Allah ini, mana yang paling utama biasa dipegang oleh seorang tentara? Ya, pedang yang selalu di tangan. Ya, pedang yang selalu di tangan. Nah, sebagai orang yang selalu siap sedia berperang, jangan lupakan pedang. Tentara selalu pedangnya gak jauh-jauh dari tubuhnya. Entah nempel di sini, kalau lagi tidur pun akan dekat dengan tempat tidurnya. Kenapa? Supaya ketika musuh datang tiba-tiba, seperti beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, ketika tentara Midian mendengar sangkakala yang dibunyikan oleh pasukan Gideon, mereka langsung apa? Ambil pedang, siap menyerang. Nah, kita dalam melawan iblis juga harus siap dengan pedang. Tapi pedangnya bukan pisau dapur, bukan pedang-pedang seperti tentara Midian, bukan seperti tentara-tentara Romawi. Pedang kita adalah pedang roh, ya. Pedang roh itu apa sih? Firman Allah, ya. Kita harus siap dengan firman Allah untuk menyerang iblis. Tadi ketika iblis mencoba Yesus lawan dengan apa? Firman Tuhan. Ya, perkatakan firman Tuhan yang benar, ya, untuk melawan iblis sampai iblisnya kalah, ya. Nah, apakah kamu pikir pada saat itu ketika iblis coba Yesus langsung buka gunungan, ya? Dulu kan belum kitabnya belum gini ya, tapi belum gunungan dibuka ayat mana ya yang tadi diomongin sama iblis ya, yang diputar balik sama iblis ya, terus aku serang ayat apa ya? Enggak, Yesus nggak bawa kita kemana-mana, ya. Tetapi bagaimana dia bisa serang balik dengan firman Tuhan? Ya, firman itu sudah ada dalam hatinya, di dalam pikirannya, karena dia hafal. Kemarin ibu bilang ya, dia hafal firman Tuhan, dia hafal isi Taurat, sehingga mudah bagi dia untuk menggunakan firman Tuhan. Nah, kita pun gak akan pergi kemana-mana bawa Alkitab, ya, gak bawa Alkitab. Ketika iblis mencoba kita, terus kita buka dulu Alkitab, gimana ya ayatnya? Aku pakai ayat apa ya? Perlu kita bawa Alkitab. Ya boleh aja sih kamu bawa Alkitab. Tetapi waktu iblis coba kita, bukan berarti kita harus coba cari dulu di Alkitab. Bagaimana caranya supaya kita bisa siap sedia dengan firman Tuhan? Hafalkan firman Tuhan. Kalau kamu banyak menghafal firman Tuhan, kamu akan bisa melawan dengan iblis dengan gampang, ya, karena kamu mengerti firman Tuhan, kamu hafal isi firman Tuhan. Ketika iblis melencengkan firman Tuhan, kamu siap sedia firman Tuhan yang asli, firman Tuhan yang benar, ya. Maka kenapa kalau kamu sekolah minggu itu selalu disuruh apa? Menghafalkan ayat Alkitab, menghafalkan ayat emas. Tujuannya apa? Tujuannya itu sebagai pedang roh bagi kita. Kita bisa siap sedia dengan ayat-ayat firman Tuhan itu ketika iblis mencobai kita, ketika iblis mencoba membuat kita berdosa, ya. Kita nggak bawa Alkitab setiap kali.
kemana-mana kita pergi. Tapi ketika kamu simpan firman Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dalam perkataanmu, maka ketika kamu hafal firman Tuhan, itu sudah ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perkataanmu. Ketika iblis mencobai kamu, kamu langsung bisa pakai ayat-ayat firman Tuhan itu untuk menyerang iblis. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Yesus menggunakan firman Allah untuk melawan iblis. Kita pun perlu menggunakan firman Allah untuk melawan iblis. Maka ingat, kita harus hafal ayat-ayat firman Tuhan. Ya, setiap kamu dikasih ayat hafalan sama guru sekolah minggu, hafalkan. Ya, walaupun nggak diserahin, nggak dinilai, hafalkan. Karena itu berguna untuk kita sebagai senjata. Ya, senjata kita melawan iblis. Ya, nah di dalam Matius pasal 26 ini bisa jadi ayat hafalan kamu ya. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Berjaga-jaga dengan firman Tuhan dan berdoa. Selain berdoa, kamu perlu menghafal ayat-ayat Alkitab untuk melawan iblis. Ya, jadi kalau kamu memperkatakan firman Tuhan, ya kamu ngerti firman Tuhan, ketika iblis memutarbalikkan seperti kepada Hawa, kamu bisa lawan dengan firman yang asli. Ketika orang salah ngajar, kamu bisa membenarkan. Ketika orang salah ngomong tentang firman Tuhan, kamu tahu yang benar sehingga kamu gak mudah disesatkan, kamu gak mudah dicerumuskan kepada hal yang salah, kamu gak mudah ditipu sama iblis. Ya, kenapa? Kamu mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita harus gunakan firman Tuhan sebagai senjata kita, pedang kita untuk melawan iblis. Iblis itu musuh kita, gak boleh dibaik-baikin. Iblis harus diserang. Ya, iblis harus dihancurkan dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya, iblis berusaha melawan Yesus, tapi kata Yesus bisa mengerti firman Tuhan yang baik, yang benar, maka iblis kalah. Ya, gak berhasil mencoba Yesus. Ya, kalau mau berhasil melawan iblis, gunakanlah firman Allah. Ya, dan firman Allah adalah senjata kita untuk melawan iblis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Sebagai anak Tuhan, kami adalah seorang pasukan prajurit yang siap sedia berperang, yaitu melawan musuh kami iblis. Dan musuh kami iblis harus diserang dengan kebenaran firman Tuhan, dengan firman Allah sebagai senjata rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai pedang roh kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau belajar menghafalkan firman Tuhan. Kami belajar mengasihi firman Tuhan, memahami, mempraktekkan firman Tuhan, dan menggunakan firman Tuhan sebagai senjata kami melawan iblis. Tuhan, tolong beri kami kepintaran, beri kami kemampuan, berikan kami kerajinan untuk bisa menghafal setiap ayat-ayat Alkitab dan boleh menghidupi setiap ayat-ayat yang kami hafalkan dan menggunakan firman itu sebagai senjata kami melawan musuh kami itu iblis. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.